Kendaraan pribadi menjadi kendaraan yang paling banyak melanggar selama penerapan larangan mudik. 3 penumpang kereta rel listrik komuter lain jurusan Bogor Jakarta positif corona. Ratusan orang dari berbagai negara menjadi sukarelawan tahap awal uji coba vaksin COVID-19. Halo, selamat malam pemirsa. Pasien positif corona di Indonesia terus bertambah. Presiden Joko Widodo meminta penerapan pembatasan skala besar dievaluasi untuk menetapkan target dalam mencegah penyebaran virus corona. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia gelandangan dan pengemis yang digelar petugas gabungan Satpol PP dan suku dinas sosial di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat malam tadi. Sejumlah gelandangan bahkan melawan petugas saat akan ditangkap. Petugas harus berlari untuk mengejar sejumlah gelandangan yang kabur saat akan dirazia di pusat tekstil Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat malam tadi. Dan untuk mengelabui petugas, sejumlah gelandangan nekat bersembunyi hingga berpura-pura nongkrong di depan sebuah warung. Petugas yang tak mudah percaya langsung menangkap sejumlah gelandangan. Di lokasi yang tak jauh, petugas mendapati beberapa gelandangan yang tengah tertidur lelap di emperan toko. Satu diantaranya mencoba melawan saat akan diamankan. Razia ini digelar mengingat kian maraknya orang dalam masalah kesejahteraan sosial yang berkeliaran di jalan selama masa pembatasan sosial berskala besar. Keberadaan mereka yang tak memiliki rumah dinilai rentan terpapar COVID-19. Memasuki hari ke-11 penerapan larangan mudik di sejumlah pos penyekatan masih ditemui ratusan pelanggar yang didominasi kendaraan pribadi. Namun jumlah pelanggaran mulai berkurang dibanding hari sebelumnya. Pada hari ini jumlah kendaraan yang melanggar di pos penyekatan Tol Cikarang Barat mencapai 138 kendaraan dan dinominasi kendaraan pribadi. Sementara untuk pelanggaran kendaraan umum beberapa hari terakhir mengalami penurunan angka. Sejak hari Minggu kemarin pemirsa dan juga hingga hari ini, petugas kepolisian juga tidak lagi menemukan penyelundupan penumpang di dalam kendaraan. Kendati demikian, petugas tetap berjaga dan memeriksa kendaraan yang melintas di Tol Cikarang Barat, terutama kendaraan bermuatan besar. Sementara di Tol Bitung, Tangerang, Banten, hingga malam tadi masih ramai oleh kendaraan. Untuk hari ini, tercatat 58 pelanggaran terjadi, didominasi kendaraan pribadi. Namun dibandingkan hari sebelumnya, penurunan terjadi hingga 50%. Meski demikian, penjagaan ketat terus dilakukan dengan memeriksa beberapa jenis kendaraan yang masih dicurigai melakukan perjalanan mudik. Para pelanggar nantinya akan diminta putar balik di pintu keluar Bitung dan berputar kembali ke arah Jakarta. Pemirsa, pelanggaran di checkpoint Kalimalang Bekasi masih didominasi pengendara motor. Kebanyakan dari mereka tidak menggunakan masker dan masih nekat mudik dengan alasan tidak mempunyai penghasilan karena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemilik toko sepeda di Depok, Jawa Barat protes saat tokonya ditutup karena pembatasan sosial berskala besar. Sementara sebuah bus dari Jambi yang baru masuk ke Bandung diminta putar balik karena melanggar aturan tidak mudik. Kemacetan panjang terjadi di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Banyak warga tidak patuh dan tetap nekat keluar rumah meski bukan untuk urusan mendesak. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan penerapan sosial berskala besar yang belum merata di beberapa provinsi. Ada yang sudah ketat, namun ada juga yang masih longgar. Sehingga di fase kedua PSBB diharapkan ada target-target yang dapat dipenuhi. Meski pemerintah sudah melarang untuk mudik, namun masih ada warga yang nekat pulang ke kampung halaman dengan berbagai cara. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa, meski sudah ada larangan dari pemerintah, sejumlah warga masih saja mencari cara untuk bisa pulang ke kampung halaman. Mereka mencoba mengelabui petugas dengan menumpang di kendaraan yang dikecualikan. Pemirsa, untuk mencegah banyaknya warga yang nekat mudik, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpandangan perlu adanya penerapan sanksi tegas sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan kembali cuplikan dialog dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam program iNews sore tadi. Pemirsa, 7 dari 30 warga yang mengikuti rapid test di Tulungagung, Jawa Timur dinyatakan reaktif. Sementara di Buleleng, Bali, seorang bayi dinyatakan positif corona karena diduga tertular dari orang tuanya.
Pasien positif corona di Indonesia terus bertambah. Hingga pukul 12 hari ini, 11.587 orang dinyatakan positif COVID-19, 1.954 sembuh, dan 864 orang meninggal dunia. 3 penumpang kereta rel listrik komuter lain jurusan Bogor Jakarta positif corona. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. 3 penumpang kereta rel listrik komuter lain jurusan Bogor Jakarta positif corona. Hal ini diketahui melalui tes swab massal yang dilakukan di stasiun Bogor, Jawa Barat akhir April lalu. Puluhan warga Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menghalau kapal berbendera Hong Kong merapat ke dermaga mereka. Warga takut virus corona masuk ke desa mereka. Ibu melahirkan ditolak di rumah sakit, kembali terjadi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ibu hamil ditolak lantaran suaminya bekerja di daerah terjangkit COVID-19. Sementara itu, pemirsa, seorang bayi 1 bulan meninggal dunia karena tidak mendapat perawatan medis di rumah sakit di Padang, Sumatera Barat. Pihak rumah sakit mengatakan lamanya penanganan pasien karena perpindahannya tidak sesuai prosedur. Bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH di Gunung Kidul, Yogyakarta diduga salah sasaran. Sementara di Batubara, Sumatera Utara, nominal sembako yang diterima warga tidak sesuai dengan harga di pasaran. Pembagian paket sembako di tengah pandemi berlangsung di daerah perbatasan. TNI pun turun tangan dengan membagikan bantuan ke warga di Eligobel, Merauke, Papua. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Aksi YouTuber Ferdian Paleka yang memberi bingkisan sampah kepada transpuan kini diburu polisi. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, 12 WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal pesiar Valor dan Freedom dinyatakan positif COVID-19. Kini seluruh ABK dievakuasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Setelah tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ABK pesiar Valor dan Freedom jalani rapid test. Ditemukan 12 WNI ternyata positif COVID-19. Seluruh ABK pun dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kebayoran untuk pemeriksaan ulang. Nantinya mereka akan diisolasi sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatannya. Selain 211 WNI, ada juga 1 ABK WNA dari Ukraina dan 1 ABK WNA dari India. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat lebih dari 3 juta tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat penyebaran virus corona. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah merefocusing anggaran kementerian untuk penanganan COVID-19 sebesar 3,1 triliun. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meninjau Balai Latihan Kerja di Lembang, Bandung Barat, dan Balai Peningkatan Produktivitas untuk menggelar berbagai pelatihan tanggap COVID-19 sebagai upaya mitigasi dampak wabah. Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan beberapa program pelatihan yang khusus untuk membantu penanganan COVID-19, diantaranya pelatihan memasak, pembuatan baju APD, masker, pelindung wajah, hingga cairan hand sanitizer. Ida Fauziah mengatakan Kementerian Tenaga Kerja saat ini akan fokus terhadap penanganan COVID-19. Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan itu di-refocusing 3,1 triliun rupiah dengan menggelar sejumlah program keahlian untuk orang-orang yang terdampak PHK. Sebanyak 3 juta lebih orang di Indonesia di PHK dan dirumahkan, terutama yang terpuruk di sektor pariwisata. Seorang warga negara Cina di Kendari, Sulawesi Tenggara diduga memakai KTP palsu dengan mengubah identitasnya. Kasus dugaan kepemilikan KTP palsu tersebut beredar viral di media sosial. Pemirsa, ratusan warga yang terendam banjir di salah satu perumahan di Cilegon, Banten dievakuasi polisi menggunakan perahu karet. Mereka terpaksa dievakuasi lantaran banjir belum surut dan kondisi cuaca masih tidak bersahabat. Petugas gabungan polisi TNI menarik perahu karet yang memuat sejumlah warga yang diantaranya merupakan ibu-ibu dan juga anak bayi dari sebuah komplek perumahan di Cilegon, Banten. Mereka dievakuasi petugas lantaran banjir belum surut. Dan untuk sementara, warga yang sudah dievakuasi akan diungsikan ke tempat sanak keluarga yang tidak terkena banjir sebelum nantinya disiapkan tenda pengungsian darurat oleh pemerintah setempat.
Ada 258 rumah warga terendam banjir di wilayah ini. Aksi YouTuber Ferdian Paleka yang memberi bingkisan sampah kepada transpuan menuai kecaman dari berbagai pihak. Satu teman pelaku ditangkap polisi karena diduga melanggar Undang-Undang ITE dan kini Ferdian juga diburu polisi. 6 pencuri kendaraan bermotor dibekuk petugas kepolisian Resort Jakarta Timur sore tadi. 2 diantaranya tewas lantaran melawan. Sementara aksi pencurian kendaraan kembali terekam kamera pengawas di stasiun pengisian bahan bakar Cilincing, Jakarta Utara. Bercorak warna-warni dan payung seperti di Masjid Nabawi menjadi ciri khas Masjid Agung Tuban. Kami hadirkan informasi selengkapnya di Hikmah Ramadan sesaat lagi. Bercorak warna-warni, menara yang menjulang tinggi dan payung seperti di Masjid Nabawi menjadi ciri khas Masjid Agung Tuban. Lalu bagaimana sejarah berdirinya masjid ini? Berikut liputannya untuk Anda. Umat Muslim di Kanada berpuasa di tengah pandemi corona dan cuaca ekstrim. Suhu mencapai minus 30 derajat Celcius dengan durasi berpuasa 20 jam. Ratusan orang dari berbagai negara menjadi sukarelawan tahap awal uji coba vaksin COVID-19. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemerintah Jepang akan memperpanjang status tanggap darurat hingga akhir Mei mendatang. Hal itu dilakukan karena Jepang masih membutuhkan waktu yang panjang dalam melawan pandemi virus corona. Ratusan orang di berbagai negara di dunia menjadi sukarelawan tahap awal uji coba vaksin COVID-19. Hal itu memunculkan harapan pandemi virus corona akan berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, rider Yamaha Maverick Viñales tampil sebagai pemenang virtual race MotoGP Spanyol, sementara Alex Marquez finish kedua di depan Francesco Bagnaia. Dan informasi ini menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan. Selamat malam, sampai jumpa.